Apa tadi yang bikin orang sombong? Harta. Kedua, jabatan. Tiga, ilmu. Itu bikin orang sombong juga. Ngerasa dia yang paling pintar, ngerasa dia yang paling benar. Ada seorang muslimah, ibu-ibu di Palestina, yang dia 10 hari terakhir itu sahur dan buka cuma minum air putih selama 10 hari terakhir. Lalu dia bilang, lebih baik saya turun aja ke lapangan ngadapin tentara Zionis, jelas saya matinya mati syahid daripada saya mati kelaparan. Pelit, medit, dirampok pakai rumah sakit, dirampok pakai serangan jantung, dirampok pakai kebakaran, dirampok pakai ditipu sama investor. Allah punya sejuta cara untuk merampoknya. Kenapa? Pelit. Mana yang lebih hina? Ayo jawab jujur ya. Orang Surabaya, orang Jawa Timur kan nggak suka basa-basi, katanya gitu. Mana yang lebih hina? Ngontrak, bayar tahunan, atau berzina sama ibu kandung? Hah? Riba itu tahu nggak dosanya? Berzina sama ibu kandung itu lebih hina, Pak. Tapi hari ini orang, kalau nggak KPR, kalau nggak belinya, ya nggak bisa, Ustaz. Ini nggak apa kan, ngegas-ngegas gini kan? Kan cuma sekali aja saya di sini ya. Itulah otak transaksional kita selama ini. Jadi Allah tuh kayak vendor. Apa? Allah kayak vendor. Aku udah tahajud 3 minggu kok nggak lunas-lunas utangku. Ya bikin dosa 30 tahun, tahajud baru 3 minggu. Leres napa mboten? Bikin dosanya tuh banyak. Mata bikin dosa, telinga dosa, mulut dosa. Ya kan? Tangan dosa, kaki dosa, hati dosa. Istighfarnya baru 3 kali, baru 4 kali. Makan ribanya udah bertahun-tahun. Leres napa boten? Kita bikin maksiat, mungkin fisik enggak mabuk, enggak minum, tapi ini ngomongin orang, sombong gara-gara harta, saya lebih kaya. Kalau kaya, korun lebih kaya. Oh saya jabatan ini, saya kepala ini, saya kepala, saya nggak berkepala. Ya Haman itu punya jabatan. Orang sombong karena 4. Hajia, apa? Harta. Apa sombong pertama? Harta. Coba aja lihat, yang pakai Avanza sama pakai Alphard biasanya jalannya agak beda ya. Motornya apa? Innova gitu sama yang Pajero tuh katanya beda jalannya gitu. Harta, jabatan. Yang kedua, jabatan. Punya kedudukan, status sosial. Pak, nggak mau noleh. Pak Haji, iya saya. Oh, baru. Apalagi hajinya furoda. Wah, makin nggak mau noleh itu kalau dipanggil Pak aja. Nggak ditulis kaji gitu ya, baper. Abu Bakar As-Siddiq tuh haji nggak Bapak Ibu? Ada haji Abu Bakar As-Siddiq. Haji Umar bin Khattab? Nggak ada. Antum kalau pergi umroh semua dipanggil haji, haji gitu kan. Padahal pergi umroh, enggak saya umroh, nggak semua haji dipanggilnya. Pak, nggak mau noleh. Pak Haji, iya. Haji sekarang KHF, Kiai Haji Furoda. Nggak Kiai Haji aja. Kiai Haji itu masih level rendah, itu pemula ya. Ini ada KHR. Enaknya ngomong di Surabaya atau di Jawa Timur ini bisa to the point. Orang usah bulet. Saya 10 tahun di Gontor kan, jadi ngomong sama orang Jawa Timur tuh enak, to the point aja, tembak aja, gaspol lah gitu ya. Karena basa-basi akhirnya basi beneran gitu. Nggih, jangan sampai kita nih nggih orang kepanggih gitu. Iya, sip. Apanya yang sip? Apa yang disuruh? Kan gini, ada orang tuh kan sedikit bicara banyak kerja. Satu. Itu sedikit bicara banyak kerja tuh kayak Jepang gitu kan. Kemudian Korea, nggak banyak omong tapi programnya banyak. Ada lagi yang sedikit kerja tapi banyak bicaranya, panjang-panjang lagunya, katanya tuh India katanya ya, Pakistan, Bangladesh gitu. Ada lagi yang banyak bicaranya,
Banyak juga kerjanya. Itu contohnya kayak Amerika, Inggris, itu kan bagus brandingnya, packagingnya. Ada juga yang sikit bicaranya, sikit juga kerjanya. Negara-negara nggak terkenal gitu. Kayak apa? Ya Guatemala gitu-gitu. Negara-negara yang Myanmar gitu. Terus ada sekelompok orang yang katanya dari satu negeri itu nanya, kalau negeri kami ini masuk kategori mana katanya gitu ya. Tahu kan Pak, negeri mana itu? Oh, kalau Anda ini nggak masuk empat-empatnya katanya. Yang banyak bicara enggak, banyak kerja enggak, banyak bicara sedikit kerja bicara enggak. Terus negara Anda mana? Kalau negara Anda tuh katanya yang kelima. Apa itu? Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Di bannernya tuh integritas Pak, zona bebas suap gitu. Tapi yang masuk tanda tangannya harus suap dulu baru ditandatangani. Pernah lihat itu? Saya ngomong apa ini? Tapi itu bukan di sini ya. Sono, Samudra Atlantik kedalaman 731. Aman, Mas. Jadi hajiyah, harta, jabatan. Apalagi yang bikin orang sombong? Ilmu. Siapa yang percaya sama Quran? Berapa orang? Percaya? Masa? Mungkin benar atau pasti benar ini? Kalau ujian di kampus, ini kan ada Dr. Fanani, ini kan teman satu angkatan saya. Kalau di kampus, soal ujian itu dibocorin nggak soal ujiannya? Nggak mungkin. Jangankan kunci jawabannya, soalnya aja tidak dibocorin. Bener nggak? Soalnya aja nggak dibocorin, apalagi kunci jawabannya. Tapi dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita semua ini di Al-Quran ini, jangankan soalnya, kunci jawabannya aja dibocorin sama Allah. Ada istilah dulu kalau kuliah open book. Evan, apa itu open book? Disuruh nyontek. Disuruh apa? Disuruh nyontek. Masya Allah, tabarakallah, kita semua ini disuruh nyontek. Tapi banyak yang gak mau nyontek. Bahasa Jawanya ada yang bilang gini, ada istilah iso rumongso. Apa? Tapi yang terjadi kan bukan iso rumongso. Apa yang terjadi? Rumongso iso. Mek ngono to aku ya iso. Bener gak? Bener gak? Ini rumongso iso atau iso rumongso? Rumongso iso. Padahal kita itu kutiba alaikumus siyam dan endingnya adalah la'allakum tattaqun tuh kita disuruh iso rumongso Pak. Output dari Ramadan itu salah satunya kan takwa. Spek atau KPI, standar yang diharapkan Allah dari Ramadan kita adalah kita jadi pribadi yang bertakwa. Nah ini alhamdulillah saya datang di Masjid At-Taqwa. Apa permintaan Allah dari At-Taqwa itu? Kita tuh disuruh bertakwa tuh ngapain? Nah ini saya kasih conteannya. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sip? Cocok? Deal-dealan dulu kita. Kata siapa ini? Di mana? Di Al-Quran. Buka surat Ali Imran ayat 133. Ini Masjid At-Taqwa, sudah sholat tiap hari di sini, nongkrong tiap waktu 5 waktu. Jangan sampai nanti ditanya, kamu takwa itu apa sih? Nggak bisa jawab. Ada istilah guru saya dulu, melek walang. Apa? Matanya terbuka tapi nggak lihat apa-apa. Sholatnya di Masjid At-Taqwa, tapi ketika ditanya apa tanda-tanda takwa itu, ya nggak bisa jawab. Pokoknya ngono kui itu yang kayak apa gitu.
Makanya saya kasih listnya, ada 6. Ada berapa? Ada 6. Berdasarkan Ali Imran ayat 133, 134, 135. 3 ayat berurut. Tadi kan saya sudah tanya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Masjid At-Taqwa ini percaya nggak sama Quran? Percaya. Ini mungkin benar atau pasti benar? Ya udah. Kalau tadi kita kuliah nggak boleh nyontek, SD nggak boleh nyontek. Ini dalam kehidupan nyata Allah suruh kita nyontek, buka buku, lihat, jangan rumongso iso, tapi harus iso rumongso. Sebelum saya masuk ke sini, saya selesaikan dulu 4 tadi haji ya. Apa tadi yang bikin orang sombong? Harta. Saya punya duit lebih, rekening saya banyak, dan seterusnya. 2, jabatan. Saya punya kepala, saya kepala ini, kepala itu. Saya nggak berkepala ya. 3, ilmu. Itu bikin orang sombong juga. Ngerasa dia yang paling pintar, ngerasa dia yang paling benar. Makanya contohnya tuh kayak saya gitu. Saya ngasih contoh nggak boleh orang lain kan. Contoh yang paling mudah tuh ya contoh diri sendiri. Botak depan apa artinya? Pintar. Kalau botak di belakang banyak mikir. Kalau botaknya depan belakang dia pikir dia pintar. Coba diulang. Haram pak, riba itu haram, gak usah didiskusikan. Oh rapat dulu, cari fatwa, gimana supaya bisa haram dikit. Bisa haram dikit. Cari ustadz yang kira-kira fatwanya itu memberikan pembenaran. Gitu kan ceritanya kemarin kan. Siapa kira-kira ya ustadz-ustadz yang kira-kira bisa bilang riba ini haram dikit gitu loh. Ini perang sama Allah pak, Qurannya bilang 279 itu kan, Al-Baqarah 279 kan. Kalau kamu masih nggak mau berhenti, ayo kata Allah, kita perang, gelut gitu loh. Apa iso rumongso? Pintar merasa, kemampuan berempati, merasakan yang orang lain rasakan. Oh kemarin kita Ramadan disuruh lapar, terus outputnya apa? Kita masih bisa berburu takjil sore-sore, dan itu pun cuma hitungan jam, pagi sampai sore. Ada orang di belahan dunia mana-mana nggak bisa makan dan nggak tahu mau makan apa. Kemarin saya dapat info ada seorang muslimah ibu-ibu di Palestina yang dia 10 hari terakhir itu sahur dan buka cuma minum air putih selama 10 hari terakhir. Lalu dia bilang, lebih baik saya turun aja ke lapangan ngadapin tentara Zionis, jelas saya matinya mati syahid daripada saya mati kelaparan. Kita masih kenyang, masih bisa duduk, baru duduk sebentar dapat kopi. Tuh, sibuk panitianya tuh. Ini bagiin, ini bagiin. Kita baru duduk, udah dapat kopi itu. Apalagi pak yang bikin manusia sombong yang keempat, amal soleh. Apa yang keempat? Dia nggak pernah ke masjid, neraka jahanam kayaknya. Wah ini jenggotnya kurang pas ini, nggak sesuai sunnah. Ya udah dia yang paling sunnah gitu. Yang lain tuh mungkin makruh, mubah gitu ya. Matanya tajam banget ngelihat orang yang sedikit aja berbeda. Dulu kan masih ada ya perdebatan ya. Ini pakai kunut, ini nggak pakai kunut. Ya, masih nggak kalau di sini? Di beberapa tempat sudah nggak lagi, nggak ada lagi perdebatan. Ki kunut opo ora kunut gitu. Karena yang sama-sama nggak sholat subuh. Jadi udah selesai permasalahan. Satu kunut, satu nggak pakai kunut. Masih ada perdebatan, sudah nggak ada lagi.
karena sudah nggak sholat subuh. Nah, sudah dapat ayatnya, kutiba wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah siapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang pertanyaan kita sebagai orang yang harus nyontek tadi, kita punya masalah kan, Pak? Punya nggak? Punya ujian kan dalam kehidupan? Pengen nggak selesai ujiannya? Allah bilang puasa Ramadanmu tuh bukan cuma makan, berburu takjil, Instastory, bukber, ada yang mabar juga, maksiat bareng, ya kan? Bukan cuma sereceh itu Ramadan itu diturunkan. Outputnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ini nama masjidnya, at-taqwa. Sholatnya sudah di sini, jangan sampai nggak tahu. Minimal tahu aja dulu. Apa itu takwa? Menurut Quran, bukan menurut saya. Lihat apa Allah bilang di Al-Baqarah, Ali Imran 134. Nomor 1, Pak, kalau mau lihat Ramadan ini berhasil apa enggak, sekarang masih Syawal atau sudah Zulqa'dah ini? Oh, saya kira soalnya di Kalimantan masih Syawal. Takutnya di sini sudah Zulqa'dah gitu. Kemarin 1 Syawal balik ke settingan awal enggak? Kembali ke settingan pabrik enggak? Yang azannya itu lagi, yang qomat itu lagi. Saf di masjid mengalami kemajuan, maju banget gitu. Sudah hilang lagi jamaah yang rame-rame itu. Apa nomor 1? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Kalau mau ngukur Ramadan kita berhasil apa enggak, lihat habis Ramadan berarti Syawal, kita semakin dermawan apa semakin pelit. Itu nomor 1 cara ngelihatnya. Berdasarkan apa tadi? Ali Imran 134. Ini kan saya lihat bapak-bapak ini sudah Al-Qur'annya udah di luar kepala semua kan. Santai banget, saya suruh buka Quran nggak ada yang buka tuh, santai aja duduk gitu. Oh, berarti udah di luar kepala ya. Ya Pak ya, sudah di luar kepala. Kalau di tempat saya di Munzalan tuh semua buka, semuanya pada ambil Quran, nengok, nyocokkan gitu. Ini Ustadz ngomong ngedabrus apa? Kalau di sini alhamdulillah nih saya masya Allah nih, salut ya. Semuanya Qurannya sudah di luar kepala, nggak ada yang buka-buka itu, nggak ada. Hebat ini memang, agak beda. Lihat Pak ayatnya, jadi supaya bisa cocokin, saya nggak ngomong kosong. Saya aja nyontek nih, bawa 2 contekan, sini sama sini. Alladzina yunfikuna fis sarra. Gampang ngukurnya. Habis Ramadan tambah pelit apa tambah dermawan? Kota amal lewat tuh tidur. Bangunnya kapan? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil. Cepat khutbah di sini ya katanya. Nanti Idul Adha, di sini ada Idul Adha nggak? Ada kurban kambing atau sapi gitu ada? Atau kurban perasaan? Saya mau tanya, Pak, yang banyak itu minta daging kurban apa yang berkurban? Yang banyak, yang banyak. Banyak yang minta apa banyak yang kurban? Oh. Ada yang bawa karung juga. Nanti kepala dia ngambil, ekor dia ngambil, kaki dia yang bungkus. Itu bukan kurban namanya, gotong royong. Tolong sembelihkan sapi ini, habis itu nanti ya dia lagi yang dapat. Laras napa botan? Sakit perut kita nengoknya tuh. Sekalinya kurban ya kaldu ayam. Nyicil motor yang 500.000 sebulan, 1 juta sebulan, ada duitnya. Bisa dia bela-belain cicil motor, cicil mobil, cicil rumah. Sekarang kan semua cicil kan? Nikah nyicil. Istri itu mana ada terima bayar tunai, enggak ada. Tiket pesawat nyicil, hotel nyicil, utang semua. Paket nyicil. Makanya ada yang lebih sakit Pak, melihat wajah umat hari ini. Umat ini nggak jatuh cinta lagi, tapi jatuh tempo. Kenapa umat ini? Ya ustadznya kena juga, jamaahnya ya sama.
Dikasih tahu marah. Kenapa? Stres. Karena jatuh tempo. Coba tepuk sebelahnya. Saudaraku, masalah kita sama. Yang beda adalah nominalnya. Jadi umat ini Pak, saya udah tes tuh, mudah-mudahan Bapak sehat, amin. Istiqomah, amin. Panjang umur, murah rezeki, amin. Cepat lunas utangnya, amin. Walah, umat ini banyak utang. Dengan dalih kebutuhan. Kebutuhan apa keinginan? Coba jawab jujur, kebutuhan apa keinginan? Ya kalau nggak ngutang ya nggak punya Ustadz. Siapa yang bilang? Emang hina yang ngontrak itu. Emang hina. Kalau malu bilang ngontrak, bilang aja saya sewa rumah gitu apa? Iya. Kalau malu nyewa, kalau malu ngontrak bilang sewa udah. Tuh pengusaha-pengusaha bilang, ini ruko punya Anda? Ya enggak Pak, sewa. Oh, ngomong sewa tuh kayaknya gagah banget. Itu kasihan banget itu guru SD masih ngontrak sampai sekarang. Emang hina ngontrak itu. Mana yang lebih hina? Ayo jawab jujur ya. Orang Surabaya, orang Jawa Timur kan gak suka basa-basi. Katanya gitu. Mana yang lebih hina? Ngontrak, bayar tahunan, atau berzina sama ibu kandung? Hah? Riba itu tahu gak dosanya? Berzina sama ibu kandung. Itu lebih hina Pak. Tapi hari ini orang, kalau nggak KPR, kalau nggak beli, ya nggak bisa Ustaz. Mobil riba, cicilnya. Ini nggak apa kan ngegas gini kan? Kan cuma sekali aja saya di sini ya. Habis itu kan nggak ada. Dan jangan harap saya diundang-undang tuh enggak. Saya udah ngomong state ya, saya nggak ngisi-ngisi. Nanti dia minta, Ustaz boleh nanti diundang di acara? Enggak. Saya sudah pensiun acara-acara kayak gitu. Karena biasanya itu settingan panitia. Saya di setting suruh ngomong apa. Itu yang paling saya hindarin sebenarnya Ustaz. Sejak 2020. Karena setiap mau ngomong disuruh, Ustaz ngomongnya nanti lucu-lucu ya. Aku ini bukan pelawak. Enak aja setting-setting materi. Nggak, kok bayar berapa sih nyeting-nyeting materi aku gitu lah kira-kira. Maka saya datang ke satu tempat yang saya mau datang. Boleh saya lanjutin materinya? Boleh? Motor riba, mobil riba, KPR riba. Terus nanya, dosa saya apa Ustadz? Minta kampleng orang ini, apa? Bener gak? Terus datang ke masjid pakai motor yang dicicil itu 500.000 sebulan, 700.000 sebulan, minta daging kurban Pak, minta daging kurban Pak, minta daging kurban Pak. Kami miskin loh Pak, kami Islam Pak. Motor yang dia cicil tuh perang sama Allah, pakai riba dia ada duitnya, kurban Idul Adha gak ada duitnya. Apa karena gak ada duit atau kurban Idul Adha ini gak dianggap penting? Ayo. Sambil gini, kok sepi daging sekarang ya? Kok gak banyak yang kurban ya? Dia satu hari bisa 10.000 satu kotak. Kali aja kita hitung bodoh 10.000. Ini rokok-rokok culun ya. Berapa satu kotak? 10.000. Saya nggak ngomong tentang hukumnya karena pendapatnya selalu beda. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Yang ngemakruh itu karena masih berasap juga gitu. Nggak apa-apa lah ya ngomong gini ya. Nggak apa-apa kan? Masih mau lanjut nggak nih? Kalau nggak saya berhenti aja udah. Ayo saya tanya dulu, lanjut atau berhenti? Nah, ya udah. Saya nggak suka basa-basi. Kesuwen apa? Umat ini kadang-kadang dia lambung-lambung. Oh nggak apa-apa, panjenengan. Melambung-lambung. Jadi Fir'aun umat ini akhirnya. Nggak ada yang ngasih tahu. Salah. Ini loh hak, ini loh batil. Ini boleh, ini jangan. Umat ini kelamaan didina bowoin ketiduran. Memang Gusti Allah mboten sare, kulo sing turu. Apa? Gusti Allah mboten kulo sing keturun. Dah, terlanjut ya. Ngomong apa tadi kita? Hah? Ngomongin riba. Rokok 10.000 satu kali.
Kalau kali satu hari 10.000 satu bungkus, ini rokok yang culun aja. Padahal saya tahu rokok tuh ada yang sampai 35.000 satu kotak, satu bungkus. Di sini kan nggak ada yang rokok kan? Alhamdulillah kan? Nggak ada. Nggak tahu saya kalau di luar sana nanti berasap atau apa ya nggak tahu. Karepmu. Tapi saya ngasih tahu, 10.000 satu hari kali 30 hari berapa? 300.000 kali 1 tahun, 1 bulan 12 bulan berapa? 3 juta. Dapat nggak kambing? Harusnya dapat. Tapi yang berasap-berasap itu kurban atau dapat daging kurban atau minta daging kurban? Pertanyaannya, dia nggak ada duit atau nggak ada niat? Tepuk sebelahnya, bukan nggak ada duitnya, nggak ada niatnya. TBC, ayo. Tak usah banyak C. Itu. Saya mau ngomong COCOT mulut tuh nggak enak ya. Apa? Tak usah banyak. Pokoknya gaspol ini. Kalau saya ke Jogja beda lagi ngomongnya. Ke Jawa Tengah beda lagi. Ke Sulawesi beda lagi. Karena di Jawa Timur ya udahlah TBC. Tak usah banyak CO. Asik ya. Saya tahu itu kasar memang. Saya belajar kan bahasa yang inggil tuh gimana, bahasa yang halus seperti apa. Sekarang sampai sini saya mau kasih tahu dulu, mau nanya dulu sama jenengan. Ada nggak yang salah dalam diri kita ini? Nggak usah dulu orang lain, nggak usah dulu nunjuk muka orang. TMS, tunjuk muka sendiri. Ayo jawab. Ada nggak yang salah? Kok bisa? Coba diulang. Ada orang nanya, salah saya apa? Ini kalau yang turun malaikat maut yang turun. Gemes banget malaikat tuh. Harta nggak dibelanjakan di jalan Allah, jabatan dipakai untuk nipu orang, ilmu dipakai untuk minterin orang, amal soleh dipakai untuk gembaga-bagain diri dan memandang rendah orang lain. Puasa ya sekedar lapar dan dahaga. Ribut-ributnya di sosial media, ribut war takjil, non muslim berburu takjil. Di tempat kami Pontianak, non muslim jualan takjil. Mau ngapa? Kita nggak ribut. Tempat kami jualan takjil pak, mereka itu. Terus dia bilang koko tuh, ayah, kalau bisa puasa tiap bulan loh. Kenapa kok? Saya bilang kok minta puasa tiap bulan? Itu sirup OE kata dia, sirup saya kata dia, 3 gudang habis kalau Ramadan nih kata dia. Bulan depan ada puasa lagi Pak Ustadz kata dia. Dalam hati saya, pala kau tuh. Your head tuh loh, your head Pak. Nah, kan pakai bahasa Inggris biar mahal ya. Your head. Bahasa saya mancing aja. Dia pengen setiap bulan Ramadan karena dia bilang 3 gudang sirupnya lewat. Bukan 3 dus Pak, bukan 3 botol, 3 gudang. Keluar semua itu sirup-sirupnya. Gulanya laris, telurnya laris. Maka dia bilang berkah ini Ramadan kata dia. Berkah Ramadan kata dia. Coba tengok. Apa takwa kita? 1, dermawan. Coba aja tunjuk muka sendiri. Aku nih semakin dermawan apa semakin pelit? Makin suka numpuk-numpuk harta apa makin suka berbagi? Ayo ikut saya. Terima kasih. Apa artinya terima kasih? Terima. Ayo. Kasih. Hari ini banyak orang suka terima, lupa kasih. Makanya mohon maaf ya, nyun sewu. Allah punya sejuta cara
untuk merampoknya. Pelit, medit, dirampok pakai rumah sakit, dirampok pakai serangan jantung, dirampok pakai kebakaran, dirampok pakai ditipu sama investor. Allah punya sejuta cara untuk merampoknya. Kenapa? Pelit. Bahasa sininya medit. Punya mobil, dia pinjam mobil orang lain. Kenapa nggak pakai mobilmu sendiri? Nah, baru saya cuci, takut kotor. La haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu, ada ibu-ibu sini? Mana ibu-ibu? Nggak nampak nih ibu-ibu nih. Punya gelang emas, Bu? Nah, tidak. Saya nggak minta, cuma nanya aja, jangan takut. Saya cuma nanya, punya gelang emas, punya cincin emas, pakai. Saya nggak suruh sedekahin, pakai, Bu. Punya mukena bagus, pakai. Punya baju bagus, pakai. Itu sejadah yang dibelikan sama anakmu pergi umroh tuh pakai. Tupperware pakai. Toples pakai, kompor gas, panci kuali pakai yang bagus, Bu. Nanti kalau kau mati, yang pakai istri baru. Alhamdulillah, sedekah akbar, kata istri yang baru. Hemat banget, mukena ya yang udah, mohon maaf ya nyun sewu, yang ada tek lalatnya itu loh. Mukena ya mukena masjid yang dipakai, dia punya mukena disimpan rapi-rapi. Gak jadi amal soleh, dipakai itu jilbabnya, dipakai bajunya, dipakai untuk beribadah sama Allah. Pak, sarung beli yang bagus, pakai baju koko dipakai, kopiahnya harus standby. Saya Pak pribadi minimal tuh punya 3 atau 5 kopiah. Ini yang untuk safar, ini yang untuk ini. Sedih aja lihat orang-orang kadang tuh pergi ke masjid tuh, ya Allah, buteknya gitu. Makanya orang nggak tertarik ke masjid, nengok orang ke masjid tuh ya mohon maaf ya nyun sewu gitu. Begitu takbiratul ihram tuh ya Allah, bau kudanil, bau apa. Ke masjid pakai yang terbaik, yang ganteng, yang wangi, berani, bersih, rapi, wangi. Anak-anak muda pakai kaos. Begitu sujud itu apa, terusan suesnya kelihatan. Apa? Kan tinggal ambil ATM digesek tunai itu, srek gitu loh. Hai anak-anak muda, jangan ke masjid pakai kaos. Ada perintahnya, surat buka, sudah ada 731. Ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Bukan kata saya, nggak ada. Oh kata Ustadz Lukman, nggak ada. Ini semuanya pakai kitab apa tadi? Kitabullah, dah. Sip? Cocok? Ya Bani Adam, cocok nggak? Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Punya BHS ya pakai, punya apa lagi? Wadimor ya pakai. Pakai itu sarung-sarung terbaik, pakai yang tidak harus mahal. Perintah Allah pakai yang terbaik, bersih, rapi, wangi. Saya memaksa diri saya Bapak Ibu, kalau ke masjid, terutama subuh, pakai seri 1. Nyun sewu ya. Dari mulai celana dalam, kaos dalam, baju kemeja, kaos atau jaket, itu yang seri 1. Yang baru keluar dari laundry, saya pakai ngadap Allah. Kenapa? Saya menghadap penentu hidup saya. Kita ketemu sama orang Pak yang cuma minjamin duit, cuma 5 juta, cuma 10 juta, cuma 100 juta, sopannya luar biasa. Ada bapak, telunjuknya udah gini Pak, nggak gini. Bapaknya ada. Oh bapak lagi istirahat. Oh jangan dibangunin, nanti aja saya kesini lagi. Itu makhluk Pak, sama makhluk kita sopannya luar biasa. Mau ketemu klien yang katanya ngasih kita peluang bisnis, kita sopannya luar biasa. Duduknya tuh diatur, nafasnya diatur, ya nggak? Ngadap Tuhan, ngadap Allah Rabbul Alamin yang nentukan kapan sakratul maut kita, di mana rezeki kita, kayak gimana nanti kita mati, apa nasib kita nanti dalam alam barzah. Pokoknya seenaknya aja. Nyun sewu Pak, celana dalam yang bekas dipakai tadi malam tidur, kaos dalam ya bekas ada ilernya, ngadap Allah sambil nguap-nguap Pak. Lama banget imamnya ini, panjang banget. Kok iso orang gini tuh ngomong, salah saya apa? Kenapa pada diam ini? Salah materi saya ini atau gimana?
Udah syuruk kayaknya nih ya. Ya, kita berhenti ya, cukup ya. Sampun ya. Nggak realistis, Pak. Ngadap manusia yang nggak ngasih apa-apa itu. Kita rapi. Ngadap Allah Rabbul Alamin yang ciptain kita, ngasih kita jantung, ngasih kita nafas, ngasih kita rezeki. Unlimited, Pak. Kita suka seadanya aja. Beli kopiah udah 10 tahun yang lalu masih dipakai, itu aja. Nggak ada niat untuk ngadap Allah tuh pakai yang terbaik. Beli parfum, pakai parfum wangi, mandi, cukur kumis, bulu hidung, rapi-rapi Pak ngadap Allah Pak. Ada perintahnya. 731, buka aja ayat Qur'annya. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Disuruh pakai yang bagus Pak, suruh pakai yang rapi. Kita ngadap penentu nasib kita Pak. Allah yang nentuin nasib kita, sakaratul mautnya gimana, matinya di mana. Benar nggak Mas? Kebuka nggak? Dapat? Benar. Bukan kata saya ya. Kata siapa? Di mana? 731, gitu loh Pak. Anak-anak muda jangan sholat pakai kaos, nanti terusan suesmu kelihatan. Begitu sujud, waduh kata yang di belakangnya, ih kira mau digesek tunai rasanya, srek gitu. Tidak harus mahal Pak. Belajar latihan ini konkret loh. Hal yang basic yang saya sampaikan ini. Saya nggak cerita ilmu yang ngawang-ngawang ya. Saya ngomong yang basic-basic aja. Subuh, sholat subuh ngadap Allah, ini salah satu waktu terbaik. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu subuhnya. Bukan berarti siang nggak bagus, sore nggak bagus, tapi ada keistimewaan di waktu subuh. Maka kalau bagi saya Bapak, boleh setuju boleh nggak, subuh itu pertaruhan nyawa. Harga diri itu dipertaruhkan di waktu subuh. Saya malam sebelum tidur sudah nyiapin baju. Ini pakaian dalam untuk besok, celananya, kaosnya, celananya, ikat pinggangnya, kemudian bajunya, jaketnya udah digantung. Tanya Bang El, satu kamar sama saya tadi malam kan? Setiap malam Pak, mau udah siap besok subuh mau pakai baju ini. Itu seri 1 semua yang baru keluar dari laundry. Nggak ada tuh pakai seri kedua, maksudnya dipakai 2 kali, udah dipakai 3 minggu yang lalu gitu, digantung, kasih tulisan gitu, enggak. Ibu-ibu tadi saya bilang mukena dipakai yang bagus. Beli niatin, ada kan mukena-mukena yang bagus tuh, yang harga 50 juta gitu, enggak ya? Enggak sampai kan Bu? Pakai Bu, jangan sampai nyun sewu ya, mukena yang udah banyak teh lalatnya, udah bau apek, begitu di takbiratul ihram yang sebelahnya pingsan gitu dengar cium baunya. Ini baru 1 ayat ya. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Berinfak di waktu lapang maupun sempit. Apalagi tanda orang bertakwa, kaziminal ghaiza, menahan amarah. Jadi kalau ada orang yang habis Ramadan ini Pak masih suka marah-marah, ngomel-ngomel, itu artinya dia nggak lulus Ramadannya, nggak masuk kategori orang bertakwa. Ibu-ibu nggak pernah ngomel kan sama suami kan Bu ya? Enggak kan? Oh, enggak, ini istri solehah kok Pak. Istri solekah. Bapak-bapak itu bukan takut sama istri, enggak. Bapak-bapak di sini insya Allah enggak takut sama istri, cuma istrinya lebih berani gitu aja. Kalau bapaknya Kapolsek, istrinya Kapolda. Suaminya Panglima, istrinya Pang-6. Ada yang nggak paham tuh, Panglima? Nggak apa-apa. Kalau akhir bulan tuh memang otak agak lama loadingnya biasanya ya. Alami, agak lama mikir. Apa alami? Afina anin nas. Yang selanjutnya adalah mudah memaafkan. Jadi Pak, umur kita ini sudah 50, 40, sudah meninggalkan dunia hitam. Saya lihat beberapa orang ini sudah meninggalkan dunia
hitam. Maksudnya tuh jenggot sudah putih, kumis putih ya, meninggalkan dunia hitam ya, itu artinya. Ngapain masih nyimpan dendam? Inyong ora sudi. Jangan lebaran ke situ. Kamu anak-anakku jangan tegur bapak itu. Dendam kok diwarisin. Ramadan tiap tahun kesel dan dongkol sama orang masih. Iki piye toh? Barometer takwa kata Allah, mudah memaafkan. Afina anin nas, bukan afina anil muslimin, afina anil kafirin, enggak, afina anin nas. Siapapun yang pernah buat salah, ya Allah saya maafkan semuanya. Jadi bukan formalitas nyun, mohon maaf ya lahir batin ya, mulutnya tapi hatinya enggak, maafin aja, los. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi supaya gampang ingatnya Ustadz yang nyatet nih, 1 MB, mudah berbagi. Apa ciri-ciri Ramadannya berhasil? Mudah berbagi. 2 MMA, mudah menahan amarah. Apa? 3 MM, mudah memaafkan. Itu tanda orang Ramadan. Jadi dibikin checklistnya gitu, Ustaz, sudahkah kita bertakwa? QS 133 3133 134 3135. Wahai jamaah at-taqwa, sudahkah kita bertakwa? Tanya. 1, mudah berbagi, checklist atau centang. 2, bisa nggak bikinnya? Kalau nggak saya desainkan dari Pontianak nanti. 2, mudah menahan amarah. Ini orang ngomel-ngomel terus, marah aja kerjaannya, ada aja yang dikomentarin, kurang kerupuk lah, kurang kipas lah, kurang inilah. 3, mudah memaafkan. Masih nyimpan dendam nggak? Tetangga sebelah-sebelahan nggak tegur-teguran, kiopo gitu. 4, mudah meminta ampun. MMA, mudah mengingat Allah. Pertama, fadhkurullaha lidzunubihim fastaghfiru lidzunubihim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. MMA, mudah mengingat Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, mudah minta ampun. Sudah berapa? 5. Mudah berbagi, mudah menahan amarah, mudah memaafkan, mudah mengingat Allah, dan mudah minta ampun. Yang keenam, wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak meneruskan, kata Allah, apa yang mereka kerjakan perbuatan dosa itu. Saya menerjemahkan ini supaya mudah dipahami jadi JNL. Ayo ikut saya semuanya, JNL. Ayo ikut semua, tepuk sebelahnya, saudaraku. Salah satu tanda takwa yang keenam adalah JNL. Jangan nakal lagi. Sip? Bahasa Jawanya? Ojo dablek maneh. Bilang sudah tua. Kemarin-kemarin kemana aja? Kok masih nakal, nipu duit kota amal, bohongin jamaah, bohongin orang, bohongin istri. Sudah tua. Kita ini harus fokus GSM. Ayo ikut saya. GSM. Golek, sangu, mati. Udah nggak usah cari muka, muka sudah ada. Nggak usah cari nama, nama sudah. Cari apa kita? Cari sangu mati. Sip? Oke? Dah. Itu dulu. Apa? Itu dulu. Ya. Nanti udah kasih banyak-banyak, nggak praktek ya sayang. Bisa desain ya? Nah, nanti kalau nggak ada desainnya, saya desainkan dari Pontianak nanti. Sudahkah kita bertakwa? Hai jamaah keluarga besar Masjid At-Taqwa, sudahkah kita bertakwa? Dari siapa? Bukan dari Ustadz Lukman, dari Al-Quran, dari Al-Baqarah 133, 134, 135. Cek sendiri. Tinggal kita kalau bahasa orang Melayunya tepuk dade tanya selera.
lulus nggak kita Ramadan ini? 133, 134, 135. Oke? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Sudah sholat di Masjid At-Taqwa, mudah-mudahan tambah takwa. Tepuk sebelahnya lagi bilang, jangan nakal lagi. Sudah cukup. Ya, sudah tua. Ya, sudah tua. Kita golek sangu mati. Itu yang bisa saya sampaikan. Pasti ada tutur kata saya yang kurang berkenan, yang gak pas. Mudah-mudahan Allah ampuni semua kesalahan dan kebodohan kita. Semoga Allah jadikan kita pribadi yang lebih baik. Allah lapangkan hati kita untuk bisa menerima kebenaran. Bisa menerima kebenaran. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Memang kadang-kadang pahit, memang kadang-kadang sepet, tapi itulah namanya kebenaran, bukan pembenaran. Dan mudah-mudahan kita bisa hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa pura-pura, hidup berkah di jalan Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah sampai jannah. Wafat husnul khotimah. Al-Fatihah.